Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ustazah akan melanjutkan materi karena minggu depan anak-anak insya Allah sudah mulai PTS. Yang nanti PTS-nya materinya yang pertama ada meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran. Terus untuk selanjutnya lebih dekat kepada Allah dengan mengamalkan sholat sunnah. Silahkan nanti anak-anak bisa mempelajari lagi. Misalkan belum paham bisa ditanyakan ke saya, bisa lewat WA ya, atau telepon. Silahkan anak-anak ada waktu longgar, bisa memanfaatkan untuk belajar. Bab 4, lebih dekat kepada Allah dengan mengamalkan sholat sunnah. Jadi kalau anak-anak mengamalkan sholat sunnah itu merasa lebih dekat kepada Allah. 1. Sholat sunnah berjamaah. Sholat sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah sebagai berikut. Sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan pada hari raya Idul Fitri pada setiap tanggal 1 Syawal setelah melaksanakan puasa Ramadan 1 bulan lamanya. Jadi tahun ini baru kemarin ya, anak-anak melaksanakan puasa Ramadan selama 1 bulan. Nah, setelah itu ada sholat Idul Fitri. Nah, di sini hukum melaksanakan sholat sunnah ini adalah sunnah mu'akkad, sangat dianjurkan. Tapi misalkan ada yang sakit, ada halangan, ya sudah, nggak apa-apa. Itu ya. Terus yang B, sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha adalah sholat yang dilaksanakan pada hari raya kurban atau hari raya Idul Adha. Baru kemarin anak-anak melaksanakan sholat Idul Adha. Nah, setelah itu ada penyembelihan hewan kurban, baik kambing maupun sapi ya. Tuh. Terus untuk selanjutnya C, sholat kusuf. Sholat kusuf atau disebut juga gerhana matahari. Ketika terjadi gerhana matahari bagaimana? Nah, di sini sholat sunnah kusuf adalah sholat sunnah yang dilaksanakan ketika terjadi gerhana matahari. Hukum melaksanakan sholat ini adalah sunnah mu'akkad. Jadi di sini ketika ada gerhana matahari, di situ ada sholat kusuf. Yang D, sholat khusuf, gerhana bulan. Jadi sholat sunnah khusuf atau disebut juga khusuful komari adalah sholat sunnah yang dilaksanakan ketika terjadi peristiwa gerhana bulan. Jadi ketika ada gerhana bulan itu ada sholat khusuf. Yang E, sholat istisqa, meminta hujan. Nah, mungkin di Indonesia ada ada suatu kekeringan air yang sangat lama. Kalau nggak ada air kan ya susah ya. Nah, di situ bisa melaksanakan sholat istisqa. Sholat istisqa adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan untuk memohon diturunkan hujan. Ya itu ya, karena itu tadi kemarau panjang, nggak ada air. Nah, di situ bisa melaksanakan sholat istisqa, meminta hujan. Yang selanjutnya sholat sunnah munfarid. Di sini yang pertama ada sholat rawatib. Sholat rawatib berasal dari kata rotibah
yang artinya tetap, menyertai atau terus-menerus. Terus selanjutnya, dengan demikian, sholat sunnah rawatib adalah sholat yang dilaksanakan menyertai atau mengiringi sholat fardu, baik sebelum maupun sesudahnya. Sholat rawatib ghairu muakkadah terbagi menjadi dua macam, yaitu sholat rawatib muakkadah dan sholat rawatib ghairu muakkad. Yang muakkadah, sholat rawatib muakkadah itu seperti apa? Seperti contohnya ya, 2 rakaat sebelum sholat maghrib, itu disebut rawatib muakkadah. Kalau yang rawatib ghairu muakkadah, itu seperti apa? 2 rakaat sebelum zuhur. Itu ya. Jadi silakan anak-anak bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, sholat tahiyatul masjid. Sholat sunnah yang dilaksanakan untuk menghormati masjid. Sholat ini disunahkan bagi setiap muslim ketika memasuki masjid. Seperti apa? Seperti ketika melaksanakan sholat Jumat itu ya. Nah, itu silahkan bisa melaksanakan sholat tahiyatul masjid, sholat menghormati masjid. Yang ketiga, sholat istikharah. Sholat dengan maksud untuk memohon petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menentukan pilihan terbaik di antara 2 pilihan atau lebih. Contohnya apa? Contohnya ketika anak-anak nanti sudah dewasa, di situ mungkin yang pengen kuliah ada 2 pilihan atau 3 pilihan. Di situ bisa apa? Melaksanakan sholat istikharah untuk memohon petunjuk kepada Allah. Silahkan nanti anak-anak bisa dipraktekkan. Atau setelah lulus dari SMP Budi Utomo, anak-anak bingung mau sekolah kemana, mau ke SMA atau SMK. Di situ bisa apa? Melaksanakan sholat istikharah untuk memohon petunjuk kepada Allah. Selanjutnya, sholat sunnah berjamaah atau munfarid. Di sini ada sholat apa? Tarawih. Sholat tarawih, sholat sunnah yang dilaksanakan pada bulan Ramadan. Sholat tarawih adalah sholat sunnah yang dilaksanakan pada malam bulan Ramadan. Hukum melaksanakan sholat tarawih adalah sunnah muakkadah. Sholat tarawih dilaksanakan setelah apa? Sholat isya. Jadi anak-anak insya Allah sudah melaksanakan sholat tarawih ya, setiap tahun sekali anak-anak melaksanakan sholat tarawih. Terus sholat witir, sholat yang dilaksanakan bilangan ganjil. Contoh prakteknya sholat witir itu, sholat tarawih itu kan ada, setelah sholat tarawih itu kan terakhir ada sholat witir 3 rakaat itu ya. Itu ya, jadi itu bisa disebut juga dengan sholat witir. Bilangannya berapa? 3. Terus untuk selanjutnya, sholat duha. Sholat sunnah yang dikerjakan pada waktu matahari sudah menaik sekitar 1 tombak. Sholat duha ini prakteknya bisa dilaksanakan 2 salam atau 2 salam. Itu ya. Sholat tahajud. Sholat sunnah muakkadah yang dilaksanakan apa? Pada waktu di malam hari.
sholat tahajud adalah bagian dari qiyamul lail, sholat malam yang langsung diperintahkan oleh Allah. Jadi anak-anak insya Allah ketika pengen dipermudah sekolahnya atau mondoknya, lah di situ bisa sholat tahajud. Yang terakhir ada sholat tasbih. Sholat tasbih adalah sholat sunnah yang dilaksanakan dengan memperbanyak membaca tasbih. Nah, insya Allah anak-anak di situ yang namanya sholat sunnah berjamaah atau munfarid ini bisa dikerjakan dengan sebaik mungkin. Jangan sampai anak-anak mengerjakan itu niatnya salah. Tetap yang pertama niat karena Allah. Karena kalau niatnya enggak karena Allah, ya percuma saja melaksanakan sholat tarawih, sholat witir, sholat duha, sholat tahajud atau sholat tasbih lah. Hanya niatnya pengen dipuji sama temannya, lah itu malah nggak mendapat pahala, percuma, malah dosa ya. Terus untuk selanjutnya 4, hikmah sholat sunnah. Hikmahnya sholat sunnah itu ada apa saja toh? Yang A, disediakan jalan keluar dari segala permasalahan dan persoalannya, dan senantiasa akan diberikan rezeki yang cukup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita melaksanakan sholat sunnah, nah di situ akan dipermudah. Entah permasalahan apa, insya Allah akan dipermudah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang B, menambah kesempurnaan sholat fardu. Menambah pahala, menambah kesempurnaan sholat fardu. Lah, di situ hikmah sholat sunnah. Yang C, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai karunia besar yang sering kita sadari. Jadi, sebagai rasa syukur kita kepada Allah, bisa melaksanakan sholat sunnah. Yang D, hidup menjadi terasa nyaman dan tentram. Kalau kita banyak melaksanakan sholat sunnah, itu hidup terasa nyaman, tentram, untuk bekal nanti di akhirat. Kalau di akhirat kita nggak punya bekal, pasti nggak akan nyaman, tidak akan tentram. Cukup sekian materi dari Ustazah. Misalkan ada yang belum paham, silahkan bisa tanya ke Ustazah. Apabila banyak salah katanya, Ustazah minta maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa belajar, semangat untuk meraih sukses, untuk meraih cita-cita, untuk membahagiakan kedua orang tua. Alhamdulillahi jazakumullahu khairan. Semoga Allah paring manfaat dan barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.